Kita inginkan adalah tujuan yang kedua tadi, targetnya bahwa orang yang sholat itu mampu mencegah dirinya dari berbuat dan munkar. Jadi orang yang sholat itu nggak mungkin berbuat dan munkar. Mestinya sholat itu untuk karakter building terbentuk dari situ. Ada efek sholat. Nah, cuma belum sampai ke tujuan kita udah di jalan. Ini salah, ini benar. Hanya hal yang bagus dan Padahal jalannya itu sama-sama benar. sama. Jadi tujuannya hilang. Tujuannya hilang, Bang. Esensinya hilang. Kita mau jalan ke Tambun nih, udah berebut di jalan itu lewat situ tuh yang bener, enggak lewat gobel yang bener, ini mah gitu aja nggak sampai ke Tambun. Padahal mah sama aja tujuannya ke Tambun, ente jalan sini, ane jalan situ. Atau beda kendaraannya, ente naik motor, ane naik mobil, karena kendaraannya yang berbeda. Nah, umat Islam karena kurang kedewasaan menurut saya, hasanah pemahaman kurang sehingga itu menjadi bab yang luar biasa, itu jadi persoalan. Nah, akhirnya buat teman-teman kita di sini, termasuk saya lah, kita belajar bagaimana semakin menambah hasanah pemahaman agama kita semakin terus. Minimal nggak mudah menyalahkan ibadah orang. Sholat ini syarat utama. Ini apa Pak? Jadi kayak asing itu Pak. Hal yang paling utama, syariat utama. Kalau tiga kan sunatul wajib. Dari rukun Islam ini dibagi dua. Ada yang akul wajib, ada sunatul wajib. Akul wajib itu kalau bisa ada dari sholat, nggak bisa ditinggal. Meninggalkannya berarti gugur Islam. Tapi kalau haji, zakat, sama puasa, sunatul wajib. Masih ada dispensasi boleh meninggalkan dengan ujur syar'i. Udah orang berikun kan nggak mesti puasa, ada fidyah. Kita udah usaha maksimal, emang nggak bisa berangkat haji, tidak menggugurkan Islam lagi. Karena makanya syaratnya bagi yang mampu. Manis tato am. Cuma sekarang kan maksa. Karena cari itu tadi. Utang. Hari pulang haji utang Pak. Walaupun siangan sholat aja, sholatnya. Kalau ini PKI baginya sih kayaknya aneh gitu. Ini sholatnya satu shop. Kita belakang nih. Ya. Anehnya itu yang udah satu shop penuh nemenin kita. Padahal kan harus dipenuhin shopnya ya. Dia mundur. Jadi ada kosong Katanya, tengah. oh harus ditemenin katanya. Nanti saya kalau ditemenin, nemenin saya malaikat kok. Makanya temenin saya itu kosong. Saya masuk aja ke situ jadinya ke depan. Dia sendiri aja di situ bodoh amat. Posisi offset itu. Offset. Nggak takut hilang kayaknya Bapak. Sama makan serigala. Bolong jadinya sopnya itu kan sementara harus di ini kan harus diisi. Rapet padahal ya, harusnya kan rapet. Dan mesti paham gini. Biasanya bisa ngeliat di belakang gitu ya. Dan hal merapatkan barisan mesti dipahami, basic hukumnya adalah untuk kesempurnaan sholat, bukan masalah sah dan tidaknya sholat. Hanya untuk kesempurnaan. Jadi jangan sampai akhirnya meninggalkan yang wajibnya malah kan. Merapatkan sholat itu kan hanya kesempurnaan. Cuma hanya syariat mengatur itu. Kalau memang belakangan sendiri di tengah posisi. Kalau merapat itu rapatnya seperti apa sih Pak Kiai? Kan ada yang mohon maaf ya, jadi kaki yang benar yang mana? Apakah kurang kaki gitu? Kalau yang saya pelajari itu ukurannya ini Bang. Karena beda tubuh manusia itu di kaki sama yang tinggal yang pendek, kalau tubuh sama. Maka kalau ngukur di kaki kasihan yang pendek Pak. Nanti dia agak itu bukan di kaki tapi di bahu atau itu ya. Yang kedua, ketika kita sholat kenapa harus di bahu yang tahu? Karena energi positif itu untuk mengikat kebersamaan itu lewat sini. Kalau kita melihat gitu. Jadi ini energi itu mengikat, makanya syariat itu untuk satu untuk kedisiplinan kita, yang kedua untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah kita. Kalau udah sholatnya rapat di dalam masjid, mestinya di luar masjid juga
rapat, itu udah diikat itu lewat sini bahu. Karena yang membeda kalau lewat kaki pasti akan jadi masalah. Karena itu orang tingginya yang beda itu adalah kaki. Coba ada suami istri, istrinya pendek banget, suaminya tinggi, kalau tidur sama nggak? Ya karena yang beda cuma kakinya Pak. Kalau ukuran tubuhnya nggak begitu jauh beda. Makanya kalau ukurannya kaki, jadi repot kasihan yang pendek. Tapi sering saya lihat kayak gitu, jadi ngerapetnya kok jadi ngerapet hati. Serampangnya Pak. Kalau banyakin jamaahnya rapetin gitu, kakinya dia nggak ngelebar. Malah secara pribadi itu cukup cuma segini kan, lenggangnya kaki kita. Nggak terlalu lenggang banget gitu. Ya sholat itu kan tiang, sholat itu cuma tiang. Namanya tiang masa bengkok-bengkok sih? Ya namanya tiang masih tingkat bengkok. Jadi bahu. Bukan Kan jadinya lebaran gini, dia rapet dia megar lagi. Iya. Nanti dia cari kaki gitu. Makanya guyonnya ini sholat ya cari dulu cari kaki sih, orang cari kaki. Dan itu jadi banyak masalah. Kita injek kaki. Ulang. Udah. Sama kan dengan sujud itu patokannya bukan hidup. Bukan masuk kan? Masih masuk. Bukan hidup tapi dah. Samsul. Kalau hidung kan ada yang pancung ada yang muka. Dan kalau kena kalau udah ini kesentuh ya sudah. Kalau hidungnya emang agak pesek yang belum menyentuh. Gosok lagi. Nah itu maksudnya tadi sebenarnya itu hanya kesempurnaan. Yang kedua esensinya adalah bagaimana rapatnya umat Islam ketika di masjid kalau berjamaahnya harusnya rapat juga di luar. Ini kan nanti masjidnya rapat, sama begitu keluar masjid sama tetangga aja nggak kenal dan lain itu malah saling bermusuhan kan. Karena esensinya lupa tujuan itu kita berjamaah itu untuk memperkuat ukhuwah di antara kita lebih kuat. Sampai Hasan kalau bisa sendiri. Ada energi yang Allah transfer sehingga ada rasa yang sama. Mau jalan? Ya kan di sini. Kan 3 jari ya di atas meja. Oh iya Pak, Mana Pak? Bumen. Oh, jadi Sama Pak. oh ya, mana bumennya? Ada juga Pak. Oh, saya Perembun. Bukan Betawi lah. Betul juga. Rembun. Milih nggak macet kan kayak gitu Pak. Rembun Ya, saya soalnya kalau lewat Rembun dikit. Rembun. 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 lewat jalan. Perembun. Perembun tikukan Perembun tikukan. Enggak lewat jalan gitu, lagi lewat jalan. Rembun. Wonosobo. Wes. No ayo. Purwokerto. Lewat Purwokerto. Terus sebenarnya gini, kalau bagi kita imam, ketika mau memadukan luruskan saf, terus rapatkan. Maksudnya kan untuk hati si imam. Bukan cuma mau memandoin jamaah, tapi bagaimana dia merapatnya hatinya kepada Allah dan meluruskan niatnya karena Allah itu jadi imam. Jadi dia nganjur orang rapatkan barisan, luruskan itu, dianya hatinya nggak lurus-lurus ya. Itu imam itu komando buat pribadi hatinya. Ada maunya itu. Jadi mesti rapat dengan Allah, mesti lurus dia. Kalau karena bagaimanapun imam akan memberikan pengaruh kepada jamaah. Ketika si imam ini terima, maka enak aja. Karena energi kita itu terbaca. Itu tadi lewat energi. Terus keduanya sambil lihat zamannya banyak pemuda gitu kan. Oh banyak yang tua ya, toh panjang-panjang serang. Pasti bijaksana. Kan ada imam dilanut semua. Imam tapi dilanut. Bagus panjang. Jadi kan nggak lurusnya tetap. Kadang-kadang itu tadi. Kalau sholat dari imam, orang sendiri malah kuliah. Mesti paling nggak seimbang lah saat sendirinya segitu, saat imam juga. Yang repot kan latihan buat kolbu kita, hati kita jadi imam. Tapi di kita balikan itu dibatasin kan. Ada asolatul di kita kan itu asolatul mahalul munajat. Sholat itu berbisik mesra. Munajat itu bisik-bisik mesra. Ayo. Terus dibatasi sama gitu. Ini kan hikmah begini, ketika sholat jangan bawa urusan perut. Yang dibawa urusan kolbu, bukannya yang dilihat Allah itu kolbu kita. Jangan bawa urusan
Menurut saya ini simbol pembatasan gitu. Ketika kamu ada Allah jangan bawa urusan perut. Tapi enggak nih, penting bakso nih. Apalagi pas lagi ini tarawih, aduh makanan belum udah disiapin, udah imamnya lama banget enggak apa-apa. Jadi sholat masih bawa bahasa saya dulu kan ya kalau lagi makan ingat sholat bagus, jangan lagi sholat ingat makan bahaya. Udah dibatasi, ini punya hikmah tersendiri. Iya di atas. Walaupun nggak sedekap juga boleh, cara sunnah. Tapi di kita jangan walaupun boleh. Jadi masalah ntar. Aliran baru. Pas mau sholatnya gini nggak ada masalah. Kayak ketahuan. Begitu Allah itu kok. Cuma walaupun boleh yang nggak ada. Karena gini menempatkan sesuatu yang benar juga pada tempat. Ya masalah Bismillah aja Rasulullah udah jadi masalah. Yang dijiharkan dan yang tidak. Malah imam yang nggak dijiharkan itu harusnya di sama Rasulullah ente kurang bijaksana gitu. Karena di masjid itu biasa dijiharkan, mestinya jihad. Jadi emang Rasulullah mencontohkan dua hal, terkadang disirkan, terkadang dijiharkan. Lihat kondisinya. Jangan sampai kebenaran itu jadi masalah karena salah menempatkan. Udah pindah. Jangan di muka nggak pakai Bismillah, ya ente sholatnya di sono jangan di sini. Nggak bisa jadi hukum kalau di sana. Dan semua imam itu pakai Bismillah, cuma memang ada yang dijiharkan, ada yang tidak. Ya, jangan ikut-ikutan di muka nggak pakai Bismillah, nggak tahu ilmunya juga, kita sholat. Fikih itu paling makanya harus banyak referensi. Fikih itu paling banyak. Di kita ada 5 mazhab, Imam Ja'far, tapi nggak populer. 4. Ada kitabnya Mizanul Qur'an. Salah satu biasanya buat bahasa ini. Perbedaan di 4 mazhab. Kalau di Imam Syafi'i kalau itu puncak fikih Imam Syafi'i. Kalau patut saya harus ditambahin nama al-abnya. Al-um kan ibu doang, ada bapaknya, nggak ada bapaknya. Mesti ada al-um, ada al-ab. Ya cuma akhirnya itu jangan menyalah membenarkan kalau gitu. Ya selama memang kita merujuk teman kita ada dalil dan ulama di itu, tapi jangan menyalahkan ibadah orang lain. Dan kalau bahasa saya kita bangga kepada istri kita boleh. Istri saya cantik, pintar masak, nggak apa-apa. Yang jadi persoalan jangan kayak istri itu udah jelek, nggak bisa masak, nah itu jadi masalah. Hina. Kayak ketika menuduh orang salah itu. Jadi ritual itu membentuk kepada karakter ihsan kalau bahasa Arab. Ada hukum formal, ada hukum moral, etika, ihsan dalam bahasa Arab. Hukum formal pikir laki-laki kita sepakat auratnya cuma dari lutut sampai pusat. Jadi kalau sholat pakai itu sah secara hukum formal. Tapi hukum moral, hukum etika, hukum kelayakan kepatutan. Orang gila dari mana? Iya, akhirnya malah jadi persoalan. Makanya ada ihsan. Jadi keislaman mesti sempurna, keimanan mesti kokoh, keisanan mesti jadi buah. Perilaku. Jadi 3 hal nggak jadi bisa. Iya kan secara hukum sah. Walaupun kadang-kadang kita kejebak masalah. Biasa misalkan kita bermakmum kepada orang yang pakai jubahan. Satu hari kita bermakmum kepada orang yang pakaian biasa. Kadang-kadang jebakan tuh. Aduh, imamnya begini nih gitu. Jadi masalah juga sebenarnya. Maka itu Islam itu jangan dilihat dari penampilan fisik. Ahsani taqwim oke lah, penampilan terbaik. Karena Allah menciptakan kita penampilan terbaik. Bahkan ada ayatnya, pakailah pakaian terbaik ketika kau masuk masjid. Ya kita kalau jadi imam ya usahakan yang pantas dan layak. Jangan ada merek-merek kalau itu tertentu kasihan sama orang. Itu perlu kelayanan kepatutan. Harus jangan ditinggalkan. Ya kayak pemerintah lah, karena hukum formalnya ada tapi nggak pakai hukum etika. Kenapa? Karena etika jadi masalah. Ada sanksi sosial. Makanya Rasulullah diutusnya menyempurnakan akhlak. Karena kalau sanksi sosial bahaya. Betapa indahnya agama Islam. Makanya ketika Allah bilang, ketika kau terus memperbaiki hubungan kepada Allah dan kepada sesama, tidak akan hina di mana. Jangan cuma ritualnya rajin tapi sama ini enggak. Dan ukurannya di buahnya sih. Karena yang dinilai di amal. Oke.
Kalau buahnya syariat tuh apa pakai? Iya, jadi buah syariat itu perilaku. Istiqomah pakai? Iya. Jadi nanti jadi akhlak. Kan gini, syariat itu kalau bahasa kita, kalau kata tasawuf, syariat itu olahraga, ibadah fisik. Nah nanti thoriqat itu olah batin. Perjalanan spiritual, thoriq itu perjalanan spiritual. Orangnya diam tapi spiritualnya jalan. Nah hakikat itu olah rasa. Nah nanti makrifat itu manisnya sebuah. Nah orang yang makrifat kepada Allah, dia kuat ibadahnya kepada Allah dan baik kepada hubungan kemanusiaan. Bagaimana Rasulullah? Iya, bagaimana Rasulullah jadi insan kamil karena paling hebat ibadahnya kepada Allah dan paling baik akhlaknya kepada sama. Kan esensi agama akhlak. Ini jadi syariat yang kita lakukan, ritual akhirnya membuat tadi harus membuat. Ya tidak hanya fisik tadi, makanya ada kenapa ada thoriqat, ada hakikat gitu. Karena tidak hanya fisik kalau kita, tapi batin juga harus tergerakkan. Kan manusia punya unsur 3 kalau di tasawuf. Ada jasad, ada jiwa, ada qalbu lah paling enggak itu. Kalau kemarin kita bahas di kitab Qudul Imam itu islahul jawari, islahul domair, islahul sawab. Ada penataan fisik penting. Dan Islam jangan berhenti di situ. Orang munafik juga pakainya bagus-bagus. Abu Jahal juga pakai jubah. Gitu. Nggak di situ. Nanti ada ucapan terbaik. Jadi orang beriman, orang Islam sejati itu ucapannya yang terbaik. Kata-katanya terpilih. Dan kata-kata yang keluar sangat besar ilmu katanya. Dan nggak berhenti di situ juga. Kalau cuma pakaian baik, kata-katanya baik, maling, copet juga baik banget, pakai jas ngomongnya baik-baik gitu. Nyopet. Nah nanti yang ketiga, ahsanu amalanya, the quality of actionnya, perilaku amalannya, orangnya yang terbaik. Pakai ahsan, kalimat ahsannya terbaik loh, bukan cuma baik, tapi terbaik. Ihsan, ahsan itu terbaik. Cuma kalau di tekstual amanahnya sama baik, benar nggak? Sama-sama dasarnya. Tingkatan. Iya. Nah kalau di Sunan Kalijogo itu memang untuk membersihkan batin kita harus dari fisik dulu. Makanya ada syariat, ada mandi, kan terus Imam Ghazali di kitab Bidayah Hidayah itu wudu itu kita berkumur yang membersihkan secara fisik, agar tidak, salah satu manfaatnya adalah mencegah sakit-sakit dan kegiatan mulut kita, gigi dan segala macam itu. Kalau kumurnya benar maka sunnah sampai harus dibunuhnya biar nggak ada sisa makanan yang tertinggal, karena sebab sakit gigi kan sisa makanan yang tertinggal sehingga gas di gusi itu terhalang sehingga pembengkakan terjadi, makanya baunya luar biasa. Tapi tidak cukup orang yang kumurnya dengan benar berarti kata-katanya juga mesti benar. Kalau mau ngomong itu, saya udah kumur nih. Nah jadi nanti ada ke akhlak semua, nanti buahnya di akhlak. Kan sehebat apapun orang ibadahnya kalau akhlaknya buruk tetap hina. Iya sih dia sholat sih rajin ke masjid sama tetangganya nggak kenal, misalkan begitu. Malah hanya ada pembenaran suatu hal yang salah, kemudian gue nggak sholat sama orang kenal, sama orang baik gitu. Akhirnya yang salah juga ngakunya benar gitu. Nah kita nih bagaimana yang sudah Allah kasih kuat bisa ibadah, bisa ngaji, akhlak kita lebih baik sehingga menjadi contoh terbaik bagi orang. Dan betapa bersyukurnya kalau kita menjadi begitu orang lihat kita menjadi orang tuh ingat kepada Allah. Itu rahmatan. Nah kita Islamnya kan masih belajar, keislamannya baru menyempurnakan, sholat syariatnya baru belajar, keimanan ya keyakinannya dilatih-latih. Nanti keihsanannya, orang ihsan itu selalu ingin memberikan yang terbaik. Saya ke Mas Teguh dapat kopi, nanti Mas Teguh kesini saya kasih kopi susu, gitu maksudnya. Kalau saya dapat 1 dari Mas Teguh saya harus kasih 2, itu orang ihsan. Jadi mau memberi. Kalau kita kan nggak banyak, pengennya yang banyak Mas kalau terimanya doang, terimanya yang bagus. Kalau kita ngasih yang jelek lah. Iya kan. Makanya di surat Mailul Mutaffifin itu surat yang turun pertama di Madinah itu menyinggung tentang jual beli, walaupun kaitannya dengan sosial. Kita menuntut orang menghormati kita, sementara kita nggak pernah menghargai. Kita menuntut orang menghargai kita, sementara kita nggak pernah menghargai orang lain. Coba di Mailul Mutaffifin. Kalau nakar, kalau ngasih pengen yang buruk, kalau jualan kalau paling buruk waktu bisnis di Madinah itu jual beli itu begitu, sehingga turunlah itu di Madinah.
Tapi di surat Al-Islam ya apa yang bahasa? Di surat Iqra itu yang disebut insan itu ada 3. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Ya kalau di teks kan sesungguhnya manusia diciptakan dari alaq. Alaq itu segumpal darah kalau terjemah. Sebenarnya buat ngingetin manusia, karena manusia itu waktu disinggung sama malaikat diciptakan wais kudima, sering melakukan pertumpahan darah. Artinya Allah nih ngasih wanti-wanti kalau yang namanya manusia jangan sampai melakukan pertumbuhan darah kecuali yang bertugas syariat aja kita perang terus ada malam ya'lam, manusia itu nggak tahu maka harus termotivasi untuk mau tahu, mau belajar. Kita nggak tahu besok mau dapat apa, ya kita belajar terus. Itu manusia. Insan namanya. Secara umum Anas. Ada surat Anas. Anas itu kalau diterjemah paling sederhana, Anas itu makhluk yang paling banyak bergerak. Manusia itu termasuk makhluk yang paling banyak beraktivitas. Karena di antara 3 makhluk yang Allah ciptakan, antara ada hewan, ada tumbuhan. Kalau hewan kan bergerak, kalau tumbuhan diam. Nah manusia di antara itu banyak melakukan aktivitas. Anas. Yang kedua sebut Anas itu makhluk yang senang berkumpul, berkomunitas, berkumpul. Itu fitrah kemanusiaan. Maka kalau ada orang mau hidup sendiri berarti keluar dari horizon kemanusiaan, keluar daripada bingkai kemanusiaan. Nah itu di konsep Polipan. Kalau kita manusia itu membutuhkan orang lain. Saya buat apa? Tetap membutuhkan. Itu konsep. Sekaya apapun, emang kalau mati mau mandi sendiri. Potong sendiri. Kan haram hukumnya orang mati mandi sendiri. Itu. Ada insan, ada Nanti insan kamil. Nah di insan nasian juga ada kalau goplak, lalai. Manusia juga tempat lupa. Tapi syarat jadi wali kudu goplak. Kudu banyak lupa kalau jadi wali. Pak Yusuf tadi sodakohnya kalau kasih 5 miliar, enggak tuh saya lupa. Jadi hal kebaikan Kapan ya? Kapan? Oke, kemarin tuh saya buka puasa. Ustadznya menyampaikan seperti ini. Biasanya kalau musibah penyakit yang diderita orang muslim itu kadar penyakitnya itu hanya 60%. Tapi kalau orang yang kufur dan orang kafir itu kadar sampai 200%. Itu makna dari itu. Yang enggak ada persentase begitu. Ya gini, buat orang-orang beriman itu ketika dia sakit bisa jadi itu penebus kesalahannya di masa lalu. Ketika orang muslim sakit, orang saleh sakit, bisa jadi itu menebus kesalahan di masa lalu. Itu proses pembersihan Allah. Itu nanti di ayat As-Samar. Coba di ayat As-Samar yang kalimat innalillahi akhirnya. Ulaika alim sholawatu min rabbihim. Sholawat di situ Allah membersihkan dosa orang saleh. Sholawat itu Allah membersihkan orang saleh. Bisa dengan 2 hal. Dikasih penyakit atau sulit ekonomi. Pilih mana kira-kira pembersihannya? Enggak ada yang enak lah. Makanya itu tadi di bab sabar itu. Terkadang itu orang sakit itu, ya kadang-kadang 60% kita nggak tahu. Bisa jadi sakitnya itu ingin naik Allah ingin menaikkan derajat. Ini kan konsekuensi doa kita. Coba dalam sholat ada warfa'ni ketika duduk di atas sujud. Rabbi fili warfa'ni. Warfa'ni itu adanya begitu. Minta diangkat. Tahu jalannya nggak Allah angkat derajat kita? Allah ingin derajat kita manusia kadang lewat penyakit. Makanya kadang sakit itu konsekuensi doa kita. Allah ingin mengangkat derajat kita lewat itu. Atau bisa jadi terkabulnya doa kita. Orang sakit doanya banyak. Pilih mana kalau nih? Nggak ada yang enak lagi. Sakit dulu. Nah kalau orang kafir emang sebagian siksaan mereka ya di persentase gitu kita yang ngerti. Jelas sebagai orang-orang kafir sakit mereka karena emang ulah mereka. Kita aja yang kalau sakit sebenarnya karena kesalahan kita. Iya. Ya kita mencret karena salah makan. Jangan itu emang kita mengakui kesalahan. Tapi memang tadi orang beriman itu enaknya ketika sakit bisa jadi itu tadi proses pembersihan Allah. Kadang dosa itu kadang nggak hapus dengan istighfar, nggak hilang dengan istighfar, tapi dengan kesulitan hidup, dengan sakit tadi. Nggak enak juga sih ya itu aja.
Justru kalau di hikam itu termasuk hari raya untuk murid. Al-Fakfatu Aqyadul Murid. Nah ini pakai saya pernah dengar juga pakai ya. Jadi kalau orang yang tadinya dari syariat ke tarekat, nah itu katanya banyak ujiannya pakai. Jadi entah dia tadi senang gitu ya, jadi susah, dari segar, dari sakit gitu. Nah itu gimana pakai? Ya sebenarnya enggak juga, Pak. Enggak juga, Kalau dia menjalankan dalam tahapannya, sebenarnya nggak bisa dipisah antara syariat, tarekat, hakikat, itu satu hal yang nggak bisa dipisah. Bisa jadi dia begitu masuk tarekat karena sering sakit, karena dia nggak mengadaptasikan dulu, nggak ada pembimbingan dulu. Dari ibadah fisik ke ibadah batin. Kalau ibadah pemberian batin kan harus sering puasa, harus sering melek. Boleh jadi dia belum ada latihan dulu, exercise kurang sehingga sakit. Menurut saya sih bukan karena nanti masuk ke sini malah jadi banyak enggak. Justru ada seorang mursyid, ada seorang guru yang membimbing untuk ke arah itu gitu. Syariat sudah ngapal, nanti caranya untuk pembersihan ini kamu puasa misalkan, atau kamu melek malam ya jika sekian. Ini tahapan-tahapan. Cuma ketika si guru memberikan itu kepada seseorang, si guru ini harus tahu kemampuan seseorang ini berapa. Kalau misalkan kuat zikirnya 1000, jangan dikasih 100.000. Ini bisa besoknya sakit gitu loh. Nah itu pentingnya seorang guru. Enggak. Hujannya enggak. Atau memang ketika mau pembersihan hati tadi itu, karena mungkin kotor batinnya masih, lewat sakitnya itu tadi Pak, proses pembersihan gitu. Dan itu hal yang mengenakan bagi mereka yang soleh. Oh itu lagi dibersihin. Semua wali-wali kalau lagi panas dinginnya sakit, ya Allah jika memang panas, kan panas di tubuh itu membakar dosa. Jadi kalau kita panas tinggi, itu Allah sedang membakar dosa kita yang di tubuh kita. Maka para wali doa, ya Allah kalau panas ini memang untuk membakar dosa saya, biarkan terus menerus sampai habis gitu. Kita demam 2 hari aja udah wow. Agak kuat lah. Iya, karena pembersihan batin bukan dengan air, tapi dengan hawa panas tadi ya sakit. Sama dengan nanti di akhirat. Di akhirat dia mau alat cuci pakai air kan enggak? Pakai api. Padahal Ini nggak pernah sakit gimana? Ya Firaun. Firaun nih. Orang yang nggak pernah sakit itu Firaun. Seumur hidup. Yang namanya Lu mau nyamain sama siapa? yang namanya umat Rasulullah pasti mengalami sakit karena Rasulullah sendiri the best makhluk tetap sakit karena itu tadi. Ya makanya kadang-kadang bagi orang soleh kita doanya gini, kemudian dengan sakitnya dia menjadi penebus dosanya, dengan sakitnya dia menjadi pangkat derajatnya, dengan sakitnya dia Allah sedang ingin mengabulkan doanya. Enggak sakit. Tapi mudah sehat sih. Itu. tenang. Aktivitas. Ya itu, karena memang nikmat sehat itu terasa kalau sakit. Kalau bikin kita sakit, biar merasakan bagaimana nikmatnya sehat. Sakit itu lagi disikat. Makanya kalau lagi sakit banyaklah supaya seket kalau masih sedang Atau kalau minjem istilahnya Om banyak, kalau belum dibanding sama Allah Jadi perlu tahapan. Jadi saya bahasa gitu tuh kurang. Ini tuh tadi nanti pendapat orang awam takut masuk ke situ. Wah kalau gitu nggak usah masuk. Ya sama dengan orang-orang tuh, jangan masuk tarekat dulu, jangan lu gila loh. Yang contohnya yang gitu. Itu yang belajar jadi mujarobat yang ada gurunya itu gigir sekian, badannya kotor, akhirnya koslet lah. Mujarud. Bersih gitu ya. Ya sama logikanya gini. Coba. Gelas dingin diisi air panas pecah. Ya. Iya. Kaget. Badannya masih kotor. Pakai ilmu wali ya jebol. Nggak kuat. Nah perlunya guru pembimbing. Apalagi jangankan urusan ruqyah, kejiwaan bahasa saya. Urusan syariat aja kita perlu guru yang efek fisiknya sakitnya itu paling mencret dah, fisik itu lebih mudah. Tapi kalau sakit jiwa kan lebih bahaya. Karena zikir itu yang nyata jiwa, bukan fisik. Makanya ada orang sakit jiwa. Nah, tasawuf dikotori sama yang itu, zikir gara-gara zikir gila, lah itu dikotorin, padahal nggak gitu juga. Itu contoh yang salah dan itu tanpa melebihi bimbingan. Harus ada. Ya kita latih yang 33 dulu yang sunnah Rasulullah, tasbih apa itu yang itu yang Dikit dulu. tahapan-tahapan. Minum obat aja kata dokter sehari 3 kali ya. Coba minum sekaligus. Oh, Lewat. dia kira, pengen cepet sembuh semuanya dipinum gitu. Bukan malah sembuh. Yang tiga Lewat ya. Ya kan di sholat aku guru.
Ya, itu hal-hal bahasa yang menurut saya kurang pas ketika disampaikan, apalagi di umumnya. Jadi Iya. pendapat orang awam bu kalau gitu nggak yang mengajar itu. Justru Pak Don Hmm. dari mabade yang 10 ilmu tasawuf wasamratu itu buahnya ilmu tasawuf litakfiril qulub buat tazkiyatun nufus kan sebenarnya Iya. buat bersihan hati, bersihan jiwa lah gitu. Ya bagus sih sebenarnya, emang harus arahnya ke situ gitu. Karena nanti yang ngadep kita nih ngadep Allah bukan fisik kita, jiwa kita, nafsu sebenarnya. Naps. Kalau fisik ini kembali ke asalnya, ya ada unsur api, unsur air, unsur angin, ya. Tapi yang ngadep Allah adalah, makanya dipanggil dia ayat nafsu mutmainnah, ya jiwa-jiwa yang cuma kalau diumumkan cuma jasmani rohani itu bahasa umum. Tapi kalau di tasawuf ada jasmani, ada nafsu jiwa, ada ruh. Kalau ruh milik Allah. Nah, yang ngerasa kita punya rasa ini di jiwa. Nanti ayatnya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita cuma punya 2 aplikasi dalam diri kita. Nah, aplikasi mana yang kita mau on-kan terus? Kalau yang fujur ya kayak HP aja coba. Yang di-on-kan yang porno-porno hang kan lama-lama. Yang negatif terus hang. Diri kita pun sama. Kalau yang negatif terus yang di jiwa fujur ya bukan takwanya ya hang. Waslet. Makanya pada ablasan zakat atau berbahagialah orang yang mensucikan jiwanya tadi. Ya seharusnya memang benar zikir itu metode untuk berzikir. Kalau Nabi likulisin sifat bersifat kolbu zikru. Setelah ada alat penyikatnya membersihkan dan pembersihnya kolbu dari zikir. Ya, ini pun jadi persoalan lagi. Zikir rame ada yang nyalain, zikirnya sendiri, nggak perlu berjamaah. Nabi nggak nyontoin itu udah macam-macam lagi gitu. Padahal ada saatnya zikir sendiri, ada saatnya kita zikir. Karena ya, kalau kencang haram kan. kencang itu haram. Ya lagi berjamaah mestinya zikir haram. Kalau lagi jamiah ya dijiharkan, kalau sendiri ya nggak usah dijiharkan. Ayatnya itu perintahnya pakai wawu jamak. Uzkuru pasti itu kalimatnya wawu jamak. Ada kalau perintah pakai wawu jamak bisa dilakukan sendiri, bisa dilakukan secara jamiah. Tinggal konteksnya kita kalau emang lagi zikir jamiah, ya kayak ratib kita zikir ratib ya mesti disuarain. Kalau nggak disuarain ya pada tidur. Diam-diaman. Terus ada proses tarbiyah. Jadi orang yang nggak hafal doa, makanya imam itu kudu doa gitu. Ada proses tarbiyah. Jadi bagi teman-teman yang belum hafal doa karena sering ikut denger sehingga jadi hafal. Surat-surat sering sholat berjamaah itu yang tadinya kita nggak hafal atau hafal, semuanya banyak. Takrir memang kalau di tafsir Ibnu Katsir itu sebenarnya di tafsir Ibnu Katsir ada salah satunya surat Al-Ahzab itu masalah zikir jamiah itu takrirnya Rasul. Takrir itu persetujuan, jadi boleh dijadikan hukum. Nanti orang beriman itu zikir seperti suara lebah, ada suaranya gitu. Dan secara kesehatan itu zikir pakai lagu itu mengeluarkan energi alfa. Energi alfa itu buat kesehatan luar biasa. Coba di obat-obat pasti ada energi alfa, minuman aja ada energi alfa, itu buat kesehatan. Dan itulah menghantam otak kita sehingga melahirkan ketenangan. Jadi ala bizat semakin cuma bukan lagu berlebih-lebihan kayak kita bahas itu, saya juga bahas itu. Ngaratif kita ada lagunya, terus nanti napas tarik keluar itu pun ada manfaat, ada ilmu, gerakan pun ada ilmu, tidak bikin gerak-gerak kayak berlebih. Nah itu terus zikir itu di kolbu, bukan di sini. Kalau di sini halus. Halus itu. Jadi tazakur, tafakur, baru tasakur. Jadi hati untuk tazakur, akal kita untuk berpikir. Nah nanti kita tasakur. Itu yang disebut ilmu albab.
alladzina yadhkuruna qiyaman qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fil ulul albab adalah orang yang kuat daya zikirnya tetapi tidak meninggalkan kekuatan daya zikirnya. Tafakur, maka tafakur sesaat ibaratnya berapa 60 tahun ya, berpikir tentang sifat. Ada yang istilahkan dia seperti kita itu dilahirkan dikasih dua keranjang, keranjang untuk pengetahuan, keranjang untuk rasa. Berarti itu tadi ya. Benar. Urusan dunia cukup di sini, disiasati, jangan dikolku. Urusan dunia jangan simpan di hati, karena pasti akan sakit. Kalau sendal taruh di hati, sendalnya hilang, sakit hati. Satu-satunya. Sedang satu-satunya. Hilang lagi, hilang sebelah lagi. Jadi Saya pamit dulu. Bareng apa? Ya enggak. Masak banyak kita lu itu. Masak banyak bener. Siapa yang mau makan? Kalian